Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast HSE episode 3. Iya guys, kita kembali lagi nih. Kita mau ngelanjutin podcast dari episode sebelumnya. Aku mau ngasih tahu juga nih tujuan podcast. Jadi tujuan kita membuat podcast ini untuk mengetahui apa aja sih yang harus dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangannya. Jadi kan dari kemarin kan kita udah bahas tsunami. Nah, kita akan membahas kebencanaan yang lainnya. Dan juga tujuan yang paling utama itu meningkatkan kepedulian terhadap bencana kebakaran di lingkungan sekitar. Nah, udah aku singgung nih kan. Jadi kita tuh akan membahas kebakaran. Iya, perkenalkan dulu nih, aku Novi dari HSE Geologi Unpad. Oke, perkenalin juga nama aku Fiska dari HSE Geologi Unpad. Jadi HSE Geologi Unpad itu apa? HSE Geologi Unpad adalah organisasi di bawah BEM KMHMG Unpad yang bergerak di bidang kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Nah, itu guys. Nah, semoga harapan dari kita nih yang membuat podcast, semoga apa yang kita bicarain, pesan yang kita sampaikan tuh benar-benar bisa tersampaikan dan bermanfaat bagi penonton. Amin. Amin. Ya, tadi kan udah aku singgung ya. Ya, langsung aja masuk ke topiknya. Betul. Kita mau bahas apa sih nih, Fix? Jadi kali ini tuh kita mau bahas tentang kebakaran. Betul. Apa sih kebakaran itu? Ya, sebelum bahas lebih pasti jauh. Pasti itu orang-orang kayak udah pada nggak aneh kan kebakaran, tapi aku yakin tuh pasti definisinya tuh pasti pada bingung nggak sih? Biar kita nih, satu aku udah dulu baca. Jelasin. Nah, aku udah baca nih. Ada yang dari Wikipedia nih. Kalau Wikipedia bilang kebakaran itu api besar dan merusak yang mengancam kehidupan manusia, kehidupan hewan, kesehatan, dan atau harta benda. Itu juga dapat digambarkan sebagai kobaran api atau hanya api. Kebakaran dapat dimulai secara tidak sengaja, disebabkan secara alami atau dibuat dengan sengaja. Nah, tapi ini aku agak gak in banget sih sama kata-katanya atau dibuat dengan sengaja. Mungkin maksudnya di sini, jadi kan ada beberapa faktor kebakaran nih, ntar kita juga bakal ngebahas. Mungkin dibuat oleh ulah manusia gitu kan. Ada juga yang menurut standar nasional Indonesia. Kalau menurut standar nasional Indonesia itu lebih ke teorinya, yaitu sebuah fenomena yang terjadi ketika suatu bahan mencapai temperatur kritis dan bereaksi secara kimia dengan oksigen. Sebagai contoh yang menghasilkan panas, nyala api, cahaya, asap, uap air, karbon monoksida, karbon dioksida, atau produk dan efek lainnya. Jadi nih yang aku tangkep tuh intinya kebakaran itu ketika api menyala yang dapat merugikan begitu, dari segi kesehatan ataupun harta benda material lainnya gitu. Bencana juga ya merugikan. Nah, aku juga udah baca nih kasus jumlah kejadian kebakaran dari tahun 2013 sampai 2019 di Indonesia. Jadi di sini tuh tercatat angkanya tuh makin meningkat ya. Ada di 2013 ada 53 kasus, kemudian 2014 ada 75 kasus, 2015 ada 99 kasus, di sini 2016 mungkin menurun cuma 48 kasus, tapi kemudian di 2017 terjadi lonjakan lagi sebesar 111 kasus. Kemudian di tahun 2018 mencapai 2 kali lipatnya, 209 kasus, dan terakhir 2019 terjadi sebanyak 227 kasus. Jadi makin kesini makin banyak ya. Iya, kelihatannya kan di sini dari jumlah angka yang meningkat merepresentasikan bahwa rakyat Indonesia masih kurang aware gitu sama iya betul. Nah, jadi kan udah dikasih tahu nih jumlah kasus dari tahun ke tahun. Ini aku dapat yang udah ngerangkum. Jadi kebakaran besar yang ada di Indonesia tuh menurut kumparan tuh ada 4. Bentar ya. Nah, ini menurut kumparan.com tuh ada 4 tragedi kebakaran yang hebat lah, yang paling besar. Yang pertama tuh ada Mall Jogja di Klender.
Ini tuh terjadi pada tahun 1998 yang mengumpulkan 118 jasad akibat kebakaran. Terus ada kebakaran di Gunung Lawu. Ini tuh terjadi pada Oktober 2015 dalam keadaan mengenaskan, diantaranya ketinggian 1.500 hingga 2.500 di atas permukaan laut. Lalu ada kebakaran di Jatipulo, Jakarta Barat pada tahun 2004 hingga 2009. Nih, itu kan peristiwa yang diakibatkan karena hubungan arus pendek listrik. Biasanya kalau pemukiman rata-rata konsleting listrik kan. Terus yang terakhir tuh seperti yang kita tahu ya, di tahun kemarin tuh lagi banyak-banyaknya banget nih Indonesia kebakaran hutan, khususnya di daerah Sumatera sama Kalimantan. Ini tuh tadi aku lihat datanya tuh hampir sekitar 300.000 hektar gitu yang kebakar. Nah ini tuh memakan korban lebih dari 500.000 mengalami infeksi saluran pernapasan karena menghirup asap tersebut. Serem ya guys. Emang sih. Stay safe selalu. Oke. Oke, biar diskusi kita makin lancar nih ya, makin banyak pemikiran, kayaknya kita butuh satu orang lagi deh buat dimasukin ke sini. Langsung masukin aja kali ya. Aduh, kita panggil ini ya, si ganteng Aa Sogir. Nah, ini dia orangnya guys. Halo. Baik, silakan perkenalan dulu kepada tamu. Oh, perkenalan ini teh si saya. Oke, terima kasih ya atas undangannya Novi dan Fiska. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Sripar, HSE 11 17 277. Jadi biasa dipanggil Sogir. Oke, udah meren ya? Apalagi ya tuh? Udah. Nanti kita mulai aja. Jadi gini nih Bang, dari tadi aku sama Novi tuh udah ngomongin tentang kasus-kasus kebakaran. Nah, kita pengen tahu lebih jauh lagi nih tentang si kebakaran ini, baik apa pengertiannya apa, penyebabnya apa, mitigasinya apa. Nah, betul sekali. Kita mau nanya-nanya nih ke Bang Sogir. Oke, jadi pertama nih ya. Jadi menurut Bang Sogir, apa sih kebakaran itu? Kebakaran. Jadi kalau menurut saya kebakaran itu kan berasal dari api ya. Tapi apinya tuh dia gak bisa dikendalikan gitu. Dan hasil pembakaran dari api itu merugikan manusia. Misalnya contohnya merugikan materi ataupun kesehatan kita lah istilahnya. Kayak gitu, Fis. Kalau menurut saya. Mungkin Novi berbeda pengertiannya dari saya, kan bisa jadi tiap orang beda-beda gitu ya. Fiska juga siapa tahu beda. Tadi sih kita udah nyinggung dikit kan Bang. Terus aku udah baca nih menurut Wikipedia sama menurut Standar Nasional Indonesia. Intinya benar sih kata Bang Sogir yang diomongin. Terus bisa dikasih tahu mungkin api yang tidak terkendali kali ya Bang? Api yang tidak terkendali, oke. Jadi kalau misalnya api yang masih terkendali itu misalnya kita bikin api unggun. Kalau enggak api di kompor, api korek api lah ya. Nah itu masih terkendali dan relatif mudah untuk dimatikan. Kalau udah tidak terkendali itu dia lebih sulit dan perlu penanganan khusus untuk ngematiinnya gitu kalau menurut saya. Dan kebakaran ini termasuk kan Bang? Iya termasuk, soalnya perlu pendekatan khusus lah kalau kebakaran, misalnya perlu penanganan khusus seperti penggunaan APAR, penggunaan alat pemadam kebakaran seperti yang gede tuh, yang mobile dari yang punya pemadam kebakaran gitu. Jadi itu susah lah kalau kebakaran udah susah dimatiin apinya. Oke. Nah, jadi kalau penyebabnya itu sebenarnya apa sih Bang? Penyebab kebakarannya tuh? Jadi kalau penyebab kebakarannya utamanya tuh sebenarnya kalau menurut saya ada dua. Jadi kebakaran disebabkan oleh alam sama kelalaian manusia. Tapi di luar dari itu ada juga di sini klasifikasi kebakaran ya, yang dia tuh klasifikasinya berdasarkan bahan bakar dari kebakaran tersebut. Jadi ada beberapa klasifikasi, contohnya yang pertama itu adalah kelas A.
Jadi kelas A itu jadi kebakarannya tuh Nov berasal dari benda padat tapi selain logam. Jadi contohnya tuh kayu, kertas, dan lain-lain gitu, Fis. Untuk yang B, dia tuh kebakaran yang berasal dari bahan bakar cair seperti bensin, spiritus, dan lain-lain. Gitu. Untuk yang C itu yang paling umum terjadi di kebakaran di Indonesia. Penyebabnya itu dari arus listrik. Gitu. Nah, jadi klasifikasinya ininya tuh masing-masingnya tuh beda-beda gitu penanganannya. Jadi untuk yang D, yang terakhirnya itu kebakaran yang berasal dari ini benda padat tapi logam. Nah ini jarang banget sih kalau setahu saya di Indonesia. Penanganannya beda-beda juga. Jadi yang untuk A, aparnya tuh baiknya tuh pakai dry powder dan CO2. Yang B itu liquid baiknya. Yang C itu CO2 juga. Dan yang terakhir itu untuk kebakaran dikarenakan logam padat baiknya memakai gas halon. Tapi setahu saya itu apar yang pakai gas halon tuh yang paling mahal gitu. Tapi yang paling aman tuh pakai dry chemical powder sih. Itu insya Allah efektif lah untuk keempat kebakaran ini gitu. Gitu Nov. Oke. Nah, tadi kan Bang Sogir tuh dari awal udah ngomong terus kan apar. Tadi klasifikasi kebakaran, penggunaan aparnya juga beda-beda, gimana penyebabnya. Nah, sebenarnya nih apar itu apa sih? Mungkin ada beberapa penonton yang belum tahu apar itu apa. Penonton, baik ya untuk penonton kami semua nanti. Jadi apar itu ya, apar bagi yang nggak tahu apar, bisa nanti ada tukang ojek gitu ya, nanya, Kang apar itu apa? Apar itu adalah alat pemadam api ringan gitu. Yang biasanya tuh kalau di gedung-gedung berbentuk tabung warna merah. Tabung warna merah gitu. Itu fungsinya untuk memadamkan kebakaran yang ringan lah, yang masih nggak gede-gede banget gitu, bisa merenya ngebayangin yang gede banget sama yang masih biasa aja kebakaran. Yang jadi itu tuh salah satu sikap alat kalau nggak salah, alat pasif untuk ini alat proteksi dini pasif untuk kebakaran itu apar. Kan ada dua tuh, ada alat proteksi aktif sama pasif. Yang mana yang aktif itu dia otomatis bekerja. Kalau yang pasif itu harus ada campur tangan manusia dulu baru bisa kerja. Yang aktif tuh contohnya kayak sprinkle, smoke detector, dan lain-lain. Kalau yang pasif banyak apar, terus hidran, terus jalur buat pemadam kebakaran dan lain-lain. Nah, jadi kan tadi nyinggungnya apar ya. Apar tuh jadi banyak juga jenisnya berdasarkan isinya. Ada apar yang isinya dry chemical powder, itu tuh isinya kayak bedak gitu sih, kayak bubuk bedak. Terus ada yang isinya CO2, ada yang isinya foam liquid itu basah, dan itu tuh baiknya jangan digunakan untuk kebakaran yang dikarenakan konsleting listrik. Yang terakhir tuh ada, setahu saya tuh ada apar gas halon gitu, Nov. Oke, itu ternyata ya guys. Gitu ya. Jadi tadi Bang Sogir udah ngasih tahu nih penyebab-penyebab kebakaran itu emang ternyata banyak banget ya, kayak dari logam, cair. Nah, tapi apa sih yang bisa kita lakuin untuk mencegah si kebakaran itu biar si kebakaran yang nggak terjadi? Untuk mencegah kebakaran jadi tetap di preventif ya, sikap preventif kalau umumnya di perkotaan jatuhnya. Di pemukiman, kalau di alam itu beda lagi ya, itu pasti gara-gara maksudnya selain campur tangan manusia, tapi alam juga berperan besar kalau untuk kebakaran contohnya. Oh gitu ya. Jadi dari tadi Bang Sogir udah ngasih tahu nih penyebab-penyebab kebakaran itu ternyata digolongkan dari berbagai macam sumber, kayak ada dari logam, cair, kayak gitu. Tapi itu kan setelah terjadinya kebakaran ya, ada nggak sih yang bisa kita lakuin untuk mencegah terjadinya si kebakaran itu? Untuk mencegah ya sikap-sikap preventif lah ya jatuhnya. Untuk di Indonesia kan paling sering kebakaran itu disebabkan oleh, setahu saya ya, disebabkan oleh konsleting listrik. Jadi pemakaian kayak stop kontak yang berlebihan. Jadi itu terlalu membebani kabel, lalu kabelnya panas dan dapat menimbulkan api. Itu di Indonesia. Jadi pastikan sih kalau instalasi listriknya aman, terus pembebanannya jangan terlalu berlebihan untuk stop kontak gitu. Lebih baik
kalau misalnya ada beberapa, misalnya yang sering dipakai banyak tuh kayak colokan TV biasanya. Ada kan biasa TV, speaker nyambung juga tuh. Kadang kulkas juga ikut di dalam satu stop kontak gitu ya. Tahu kan ada yang hurufnya yang kayak bentuk T gitu. Iya ya. Nah, biasanya dari kayak gitu. Kalau nggak dari kabel gitu kan. Nah, Jadi terus sok kabeh dicolokeun heuh. KBW dicolokeun atuh. Genggos. Kabeh diasupkeun. Gitu Selain ya, itu, teman-teman semua. Jadi iya, untuk mencegahnya listrik. jangan kelebihan nyolokin benda-benda listrik. Iya. Betul. Dan kalau nggak kepake, kalau mau pergi mending dicabut ya. Cabut, betul, dicabut. Gitu. Terus selain itu juga kan ada juga sumber api lain gitu. Contohnya seperti rokok, terus api, kompor dan lain-lain. Jadi untuk bagi ini ya yang di rumahnya yang merokok gitu. Jadi bara rokoknya itu jangan lupa harus benar-benar sampai mati gitu. Kalau bisa pakai air dulu jadi udah pasti matinya. Sama jangan buang puntung rokok sembarangan sih sebenarnya mah itu. Nah, yang kedua terus korek api sih. Kalau korek api lebih ke dijauhkan dari jangkauan anak-anak untuk di rumahnya masih ada bocah-bocahan kecil gitu ya. Korek api yang cekes biasanya yang lebih rentan. Lebih rentan dan berpotensi itu. Sama lilin. Jadi kalau ada anak kecil main api ya agak dimarahin aja dikit gitu, tipis-tipis. Jangan main api gitu, bahaya gitu. Jangan main api. Tipis-tipis aja ya. Tipis-tipis aja biar ngerti. Isi cerik, Pan. Cerik. Aduh, jangan bercanda mulu kalian mah. Aduh. Sama ini nih, kalau di tempat masak dapur. Betul. Jangan lupa nih gas kayak regulatornya dicek apakah ada kebocoran sebagainya. Sama untuk kompor tuh usahakan jauhkan dari benda-benda yang mudah terbakar. Misalnya kayak plastik kan suka ada tuh rak yang buat naro piring atau bahan-bahan buat masak kayak garam lala yang gitu. Itu agak dijauhin aja dari kompor. Jangan lupa juga kalau misalnya bikin nasi pakai kompor kan masih ada nih mungkin yang bikin nasi pakai kompor. Jangan lupa gitu kan lama suka ditinggalin aja gening ya. Betul. Jangan lupa gitu. Kalau misalnya orangnya lupaan mah pakai alarm aja gitu misalnya. Jadi soalnya di rumah juga pernah kejadian si mama sering lupa sama nasi sampai untung cuma gosong doang gitu ya nasinya masih untung gitu. Aduh ya ampun. Untung udah boga apar ya sama Betty mah ya. Punya, tuh si Tante Betty mah punya apar ya salah satunya di rumah saya ya. Nah itu betul. Jadi Fiska kalau bisa di setiap rumah tuh adalah minimal satu apar gitu. Betul. Tapi jangan lupa juga dipelihara ya si apar ini tuh. Soalnya kalau untuk yang basisnya chemical powder, dia tuh kalau didiemin dalam waktu yang lama itu bisa mengeras. Jadi baiknya tuh setiap sebulan sekali kalian angkat aparnya, terus dikocok-kocok atau dibalik-balikin gitu. Itu kayak cara pemeliharaannya lah gitu. Sama baiknya kalau udah setahun lebih gitu diganti aja isinya. Murah kok paling 100.000 gitu. Kalau chemical powder kalau nggak salah. Yang aku tahu juga harus sering-sering dicek jarumnya ya kan Bang ya? Ya betul, jarumnya tuh kalau udah kan ada kalau nggak salah di kiri merah, kanan merah, di tengah-tengahnya hijau. Tak pastikan si jarumnya tuh di yang hijaunya itu tuh kalau nggak salah nunjukin tekanan di si tabung gasnya itu. Gitu boy. Oke, tuh. Ya, sangat informatif sekali ya Abang Sogir satu ini. Banget itu ya apar kayak walaupun cuma 100.000 gitu tapi kan itu sebuah namanya jaminan gitu daripada rumah kita yang habis gitu amit-amit kan kalau ada apar walaupun mahal gitu kayak kesannya sekali gitu langsung berapa 100.000. Tapi kan untuk jangka panjang untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Mencegah lah kita kan cuma sebagai manusia hanya bisa mencegah dan merencanakan gitu. Kedepannya mah siapa yang tahu gitu. Seaman-amannya rumah juga kan siapa yang tahu. Balik lagi kepada Tuhan. Ke Tuhan, ya Allah ya gitu. Jangan lupa juga siapkan kayak surat-surat penting. Biasanya itu
dalam satu tas apa disebutnya teh, tas emergensi lah ya Tas jatuhnya. emergensi. Biasanya tuh dia isinya surat-surat sama ada HP atau minum yang gitu-gitulah. Oke. Jadi kan udah bahas preventifnya ya, yang kita mencegah api berkobar gitu. Nah, sekarang aku mau nanya nih, kalau misalkan udah terjadi nih, kita harus ngapain sih? Udah terjadi apa, kebakaran? Betul, masa gempa bumi? Evakuasinya gitu ya, Alas kayak ya gimana boy, ya? gempa bumi. Ya, evakuasinya. Jadi gini ya, kalau udah kebakaran tuh kan panas ya. Kita lihat dulu kita di dalam ruangan atau di luar ruangan. Terus tempatnya di mana dulu? Apakah kita di rumah sendiri atau di tempat umum kayak gedung dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Kalau misalnya di rumah sendiri nih ya jatuhnya, tiba-tiba ada kebakaran, dilihat dulu apinya segede apa dan sumbernya dari mana. Kalau misalnya kalian punya apar atau alat pemadam api lainnya gitu ya, coba kalau misalnya kita yakin bisa ngematiin api itu, coba matiin dulu. Kalau yakin ya untuk di rumah. Soalnya kan ini masalahnya rumah tuh kayak harta ya, harta pribadi gitu. Kalau misalnya masih yakin mah matiin aja dulu. Misalnya pakai apar kalau ada. Kalau enggak pakai ini apa namanya, kain yang dibasahin dulu. Terus dilempar. Kalau ada air ya lempar air secukupnya gitu. Kalau misalnya kita gak yakin untuk bisa matiin api itu, kalau udah kelewat gede juga, kita ya langsung keluar ruangan gitu, keluar rumah, terus hubungi pihak-pihak yang berwajib seperti pemadam kebakaran, polisi dan lainnya. Nah, habis itu ya udah paling kita bisa bantuin pemadam untuk matiin dan berdoa gitu. Gimana gitu kalau udah gede mah ya kita pasrah aja. Kalau misalnya masih ada barang yang bisa diselamatin ya silahkan selamatin, tapi saya kurang merekomendasiin ini ya. Soalnya kalau misalnya kita riweuh jatuh istilahnya mah ya, riweuh misalnya bawa laptop, bawa HP, bawa casan, bawa duit. Kan maksudnya tangan teh banyak gitu ya. Kita jadi mobilisasinya agak terhambat gitu ya. Apalagi kalau kebakarannya dia udah gede gitu. Terus dia nimbulin asap yang ada di ruangan gitu. Kan bagusnya kalau misalnya ruangannya udah dipenuhi asap, kita harus merangkak ya. Sebenarnya nggak merangkak juga nggak apa-apa. Yang penting kita serendah mungkin gitu. Soalnya asap tuh dia cenderung ke atas gitu, menguap ke atas. Soalnya lebih ringan. Udara yang panas tuh lebih ringan daripada udara yang dingin. Jadi udara yang bersih itu biasanya di bawah kalau kebakaran. Gitu. Kalau misalnya kebakaran ini tadi masih di rumah kan ya, lari kita ke tempat yang aman, ke lapangan gitu. Kalau rumah saya kan jatuhnya di gang gitu ya. Jadi berdempetan satu rumah ke rumah. Nah, itu agak rentan juga untuk merembet ke rumah lain gitu. Makanya harus ada penanganan yang lebih cepat lah dari pemadam, walaupun emang kalau di gang si pemadamnya bakal lebih susah untuk masukin, untuk menangani menangani apinya maksudnya. Gitu. Kalau untuk di luar rumah atau di gedung, ya udah. Kalau di gedung nih kita terjebak di dalam gedung, kita jangan lupa juga tutup hidung kita ya. Kalau bisa, kalau kan sekarang lagi rame nih ya pakai masker. Nah, ini juga salah satu kelebihan lah ya. Kalau kita udah pakai masker mah, ya udah kita tinggal lari aja. Jangan lupa lindungi kepala juga kan, takutnya ada benda-benda dari atas yang jatuh gitu ya. Lari ke tangga darurat, terus segera berkumpul ke assembly point. Kalau di gedung yang udah masuk standar K3 biasanya dia udah terdapat sprinkle, smoke detector dan lainnya. Kalau misalnya kalian biar lebih yakin lagi gitu, silakan hubungi pemadam aja gitu. Lari keluar ke assembly point, terus jangan pernah masuk lagi kalau keadaan belum aman terkendali. Utamanya untuk yang kebakaran di rumah gitu ya. Kan si pemilik biasanya kayak pengen cepat-cepat nyelamatin barang. Ya gitu. Tapi utamanya jangan dulu masuk sebelum keadaan emang udah benar-benar terkendali sih. Dan soalnya yang namanya harta mah mungkin masih bisa dicari ya, tapi kalau udah menyangkut nyawa mah itu kan susah gitu ya, Nov. Gitu. Betul. Oke, ini ya. Jadi kan
kebakaran itu sebuah bencana ya, pasti nimbulin kerugian-kerugian gitu. Iya. Nah, ini biar penonton yang denger ini bisa makin aware gitu Bang, mungkin bisa dijelasin gitu lebih rinci lagi kerugian apa aja nih yang bisa disebabin dari kebakaran itu sendiri. Oke, untuk kerugian tadi di awal udah sempat saya singgung ya, kerugiannya itu dapat berupa harta atau materi sama kesehatan kita. Kalau harta materi itu udah gak usah disebutin, misalnya kalau misalnya rumah kita kebakaran kan di dalamnya ada TV, ada kulkas, ada uang misalnya yang nyimpen uang atau handphone segala macam, itu harta benda yang bisa terbakar. Terus kalau untuk kesehatan kita bisa mendapat gangguan pernapasan akut atau infeksi paru-paru, ISPA misalnya. Itu gara-gara kita terlalu banyak menghirup udara kotor, ya asap yang disebabkan oleh kebakaran tersebut. Selain itu juga bisa menyebabkan iritasi mata. Kalau misalnya kita kemasukan bisa juga kan kita kemasukan debu-debu atau bara api malah yang bisa lebih berbahaya bagi mata. Nah, kadang kalau misalnya yang gara-gara si menghirup udara kotor ini terlalu berlebihan bisa sampai menjadi sakit kepala, sampai mual, sampai muntah gitu. Yang biasanya untuk yang fisiknya kurang sehat lah ya. Kayak gitu untuk kerugian. Gitu Fis kalau menurut saya. Mungkin selain itu juga ada kerugian kayak ekosistem lah. Kalau kebakarannya dia di alam gitu. Kalau misalnya kayak contohnya kebakaran hutan itu kan kita kerugiannya kerugian bersama gitu. Bukan ya manusia rugi, hewan juga rugi, orang lain juga rugi gitu. Misalnya kan hutan tuh jatuhnya paru-paru dunia ya, penyumbang oksigen gitu. Jadi ketika misalnya hutan kebakar, habis, jadi penyuplai oksigen juga sedikit berkurang, malah nggak sedikit berkurang, mungkin drastis gitu, kayak di Indonesia sekarang gitu. Itu Fis. Alah, serius mulu tadi atuh kan, kalian ya. Tadi kan udah pas di awal nih sebelum Bang Sogir masuk juga kita udah nyinggung sih yang kebakaran hutan itu. Tadi kan Bang Sogir juga ngomong apa sih infeksi paru-paru ya Bang ya? Betul, infeksi paru-paru. Nah, tadi kan udah aku bilang nih, aku kasih tahu ternyata yang kebakaran hutan di tahun 2019 itu yang di Kalimantan sama Sumatera tuh nyebabin 500.000 lebih orang tuh terkena infeksi paru-paru gara-gara kabut asap itu. Jadi sangat merugikan sekali kan. Ya, sangat merugikan. Itu kan 500.000 orang lah ya. Itu berarti dapat dibayangkan lah ya kebakarannya segede apa gitu yang bisa mendampak sekitar 500.000 orang gitu. Berarti lahan yang terbakar juga cukup luas. Itu entah apa penyebabnya apalah ya, tapi tetap aja itu merupakan suatu kerugian untuk negara kita lah ya umumnya. Nah, apapun penyebabnya intinya kita harus menjaga lah ya Bang ya. Iya, gitu menjaga alam dan melestarikan alam gitu. Oke, mantap memang. Nah, tadi kan udah banyak ya dari preventifnya, udah dikasih tahu juga kerugian-kerugiannya tuh. Nah, mungkin kan dalam mitigasi itu ada yang pra, selama, dan pasca kan. Tadi tuh kita udah nyebutin yang pra, yang preventif tadi, yang selama. Nah, sekarang aku pengen tahu nih Bang, kalau paskanya nih setelah terjadinya, apa sih yang harus kita lakuin gitu, masyarakat lain lakuin? Oke, untuk pasca kebakaran lah ya. Ini jatuhnya kalau misalnya kebakarannya di rumah lah ya. Soalnya kalau di gedung ya misalnya kalau setelah kita menghubungi pihak berwajib, ya udah sih kita udah gak ada tanggung jawab apa-apa lagi terhadap gedung itu sebenarnya. Kalau untuk rumah misalnya habis kebakaran itu selesai dan misalnya pihak berwajib sudah menyatakan bahwa rumah kita atau amit-amit ya, jangan rumah kita, maksudnya rumah Pak RT misalnya udah aman gitu ya, udah aman terkendali. Nah, kita boleh coba masuk dan melihat apakah dan mencarilah sisa-sisa materi atau harta kita, utamanya kalau misalnya sebenarnya surat-surat berharga sih, yang surat-surat penting yang cukup
berharga untuk yang harusnya diselamatkan. Soalnya kalau di Indonesia kan dilihat-lihat kalau misalnya surat-surat kayak gitu agak susah lagi pengurusannya gitu ya, malas sebenarnya gitu. Terus abis itu kita selidiki juga penyebab kebakaran kita tuh apa sih? Penyebab kebakaran yang terjadi itu apa? Biasanya ini tuh penyelidikannya tuh biasanya kalau di gedung-gedung dilakukan oleh polisi biasanya kalau tidak salah. Tapi di rumah juga biasanya dikasih tahu sih sama pemadamnya, utamanya dikarenakan apa sih. Nah, itu tuh dibikin evaluasi buat kedepannya misalnya. Jadi di masa yang akan datang berarti kita tidak boleh melakukan itu. Misalnya contohnya gara-gara konsleting arus listrik. Nah, ya udah berarti kedepannya kita jangan memakai stop kontak berlebih. Gitu contohnya. Kalau misalnya gara-gara kompor, ya kita harus lebih berhati-hati lagi. Terus ya untuk kedepannya kita siapkan alat-alat proteksi ya minimal APAR lah ya. APAR tuh minimal sih, soalnya mudah dan ringan gitu, mudah dipakai dan ringan dan perawatannya juga nggak susah. Gitu. Kalau menurut saya Manov, Fish. Pokoknya intinya bebenah wenya. Bebenah ya, intinya mah muhasabah diri gitu ya. Jeung nurut tuh sih Bang. Nurut. Tong bebal jadi jangan ya intinya untuk pendengar biasanya juga kan kalau ada pemadam juga kan orang-orang masih belum aware ya di jalan kayak iya malah maksudnya bener-bener. pemadam tuh yang nomor satu yang harus didulukan kan. Yang pertama pemadam, yang kedua ambulans, baru iring-iringan polisi. Soalnya kalau pemadam harus didulukan kenapa? Soalnya dikejar waktu. Nah, kebakaran itu kan makin dibiarin makin gede apinya gitu selama masih ada bahan bakar gitu. Makanya ya untuk penonton ya kalau ada pemadam kebakaran lagi kebut-kebutan tolong minggir, tolong ini masalahnya mereka lagi melakukan tugasnya. Sama kalau saya lihat ya Nov ya, Fish, ada di sosial media ada video yang beredar gitu kayak ketika pemadam kebakaran datang tuh dia malah dimaki-maki sama warga gitu. Soalnya telat lah, apalah, kayak gimana, terus penanganannya lama. Ya itu sangat harus disesali lah ya. Soalnya ya pemadam juga sudah pasti melakukan yang terbaik ya. Iya benar sekali. Itu maksudnya tindakan seperti itu ya warga juga pasti panik lah ya, soalnya barang harta benda dia sedang terbakar gitu, makanya dia bisa melakukan